Bukan bener, Den. Tebakan gue gak pernah meleset. Lu pasti bawa masalah ke sini, Ri. Ah elah, Ri. Baru juga napas tenang gue habis lebaran. Lu udah bawa bom waktu aja ke sini. Emang apaan isinya? Dalam paket itu isinya tempe. Alah, tempe doang lu panik, Ri. Aneh lu. Udah ngilang 2 tahun lebih. Datang-datang ngebahas soal tempe ke sini. Yang bener aja. Awalnya emang tempe biasa. Sebelum akhirnya gue curiga dan gue bedah tempe itu. Lu ngapain ngebedah paket orang, kocak? Tugas lu kan cuma nganterin doang. Ya masalahnya tuh orang kagak ngangkat, Pul. Tiap gue telepon dia. Gue udah sampai di lokasi, tapi dia nggak ada. Ya tinggal lu lempar aja, apa susahnya? Ngapain pakai dibuka segala dah? Masalahnya ini COD, Pul. Emang sih duitnya nggak seberapa, tapi keadaan gua waktu itu lagi butuh duit. Jadi sekecil apapun bakal gua ambil. Emang apaan isinya tuh tempe? Di dalam tempe itu ada sebuah flash disk. Kenapa ada flash disk di dalam tempe? Gue juga nggak tahu. Intinya tuh flash disk ada di situ. Dan yang lebih bikin gue kaget lagi adalah data di dalamnya. Data apaan emangnya? Buruan jelasin, Ri. Elah. Lagian pakai acara dibuka segala tuh paket. Sebenarnya gue nggak mau kalian lihat ini. Tapi kalau gue nggak kasih tahu, kalian nggak bakal paham seberapa gilanya orang-orang ini. Coba lihat ini. Apakah menurut kalian mereka masih bisa disebut manusia setelah melakukan kegiatan seperti ini? Astaga, Ri. Itu beneran orang, Ri. Itu mayat. Kenapa lu nyimpen gituan dah? Ini bukan punya gua, Pol. Ini data yang ada di dalam flash disk itu. Isinya adalah foto-foto para pesaing perusahaan yang jadi korban pemilik flash disk ini. Wah, lu ngaco sih, Ri. Beginian lu bawa ke sini, Ri. Den, dengerin gua dulu, Den. Gak ada yang perlu gue dengerin, Ri, dari lu. Lu tahu apa yang lu lakuin? Lu bawa hal berbahaya ini langsung ke Arudam, Ri. Lu sadar nggak? Kalau mereka tahu barang ini ada di sini, bukan cuma kita yang mati, tapi warga di sekitar markas ini bisa kena imbasnya, Ri. Gue sama anak-anak mati-matian buat ngejaga kota Arudam. Tapi lu malah datang bawa masalah ke sini. Gue nggak punya pilihan lain, Den. Gue cuma percaya sama kalian. Makanya gue datang kemari. Mau lu ada pilihan atau enggak, gak seharusnya lu bawa ke sini, Ri. Lu narik kita untuk masuk ke lubang yang lu gali sendiri. Arudam itu kota kecil, Ri. Sekali orang-orang itu turun ke sini, mereka bakal ngeratain apapun untuk nutupin rahasia ini. Lu pikir kita ini siapa? Pahlawan? Ya, tapi kan lu bisa panggil tim Devil untuk bantu gua soal ini, Den. Lu gila apa? Geng Trisula udah bubar, Ri. Dan tim Devil yang lu maksud itu udah gak ada. Hah? Gua kira geng Trisula masih sebesar dulu, Den. Gua kira di bawah pimpinan lu, puluhan anggota masih siap di tiap perbatasan distrik ini. Gue pikir kita masih punya kekuatan buat nahan serangan kayak gini. Trisula udah mati, Ri, sejak lu pergi 2 tahun lalu. Semuanya bubar. Anak-anak pergi nyari hidup masing-masing. Karena mereka gak punya alasan lagi buat bertahan di sini. Gue juga ngerasa gagal jadi leader karena gak bisa ngejaga mereka. Tapi, Den, gue percaya sama tim ini, Den. Gue percaya sama otak lu dan kekuatan geng Trisula. Cuman kalian yang bisa bantu gue pecahin masalah ini. Gue gak bisa, Ri, bantu lu. Gue gak punya power squad itu, Ri. Den, tolonglah, Den. Kalian udah pernah menang ngelawan bokap gua. Gue yakin kalian bisa bantu gua buat ngelawan orang ini. Lebih baik lu pergi, Ri, dari Arudam sekarang. Bawa flash di situ. Pergi sejauh mungkin dari kota ini. Gue nggak mau nyawa Sipol dan Kai jadi taruhan buat kesalahan yang lu buat sendiri. Waduh, gak mungkin gue biarin Fahri keluar dari markas ketika kondisi dia seperti itu. Bisa mati konyol dia. Tapi Den, di luar sana mereka pasti udah nargetin Fahri kan? Dia nggak bakal selamat, Den, kalau keluyuran di luar sendirian. Itu urusan dia, Pul. Dia yang mulai ini. Dia sendiri yang harus selesain. Den, gue mohon bantuan lu, Den. Jangan sampai gue pakai kekerasan, Ri. Lu mending keluar dari sini sekarang. Kenapa lu memperlakukan gue kayak gini, Den? Apa kayak gini sikap lu ke gue setelah kita lama nggak ketemu? Gue nggak ada masalah kalau lu emang mau balik ke sini. Tapi gue nggak terima soal flash disk yang lu bawa itu. Itu akan membahayakan orang-orang di Trisula, Ri. Ri, udah, Ri. Mending lu pergi aja dulu. Lu kan tahu sendiri, Enden gak bisa diajak nego kalau dia ada emosi gini. Mending lu obrolin lagi besok dah. Pas dia udah mendingan. Mending lu kemana gitu, kek. Kai, gue minta tolong sama lu. Bawa Fahri keluar dari sini. Gue bisa keluar sendiri. Sorry, kalau gue cuma tahu bawa masalah doang kemari.
Bagaimana? Apakah kau sudah berhasil membawa apa yang kuminta? Maaf Tuan, saya belum membawanya sekarang. 12 jam? Kau butuh waktu selama itu hanya untuk memberitahuku kalau paket itu belum kembali? Mohon maaf Tuan, terjadi keributan di kantor ekspedisi. Kurir yang membawa paket tersebut tiba-tiba menghilang dari radar GPS setelah melakukan pengiriman terakhir tepat di depan area konstruksi. Sepertinya dia tahu bahwa terdapat pelacak di paket tersebut. Siapa nama kurir itu? Kami belum mendapatkan identitas pastinya secara resmi. Data pegawainya sepertinya sengaja dihapus atau dia menggunakan identitas palsu saat melamar. Yang kami tahu, dia hanyalah kurir pengganti yang mengambil rute kota kecil. Dia membawa seluruh riwayat pembersihan kita. Kamu sadar itu? Di dalam flash disk itu ada dokumentasi setiap nyawa yang kita ambil untuk memenangkan tender-tender besar kita di pusat. Itu bukan sekedar data. Itu adalah surat kematian untuk perusahaan ini kalau sampai jatuh ke tangan yang salah. Kami sudah memetakan sinyal terakhirnya, Tuan. Dia terdeteksi masuk ke wilayah kota Arudam. Sepertinya dia tahu nilai dari apa yang dia bawa. Arudam adalah lubang tikus. Kalau kita mengirim unit operasional pusat ke sana, polisi akan langsung mencium bau kita. Kita tidak bisa mengotori tangan kita. Bahkan aku tidak sudi mengeluarkan uang untuk menyuap aparat di sana, hanya untuk urusan sekecil mencari seorang kurir rendahan. Pakai saja pion lokal yang siap dibayar murah. Kami sudah memetakan kekuatan di Arudam, Tuan. Ada satu kelompok yang masih aktif di sana, meskipun hanya sebuah geng kecil. Saya yakin mereka butuh uang sekecil apapun untuk membiayai geng mereka. Hubungi mereka sekarang juga. Tawarkan angka yang tidak bisa mereka tolak. Katakan pada mereka, ada paket yang dibawa oleh seorang kurir rendahan. Aku ingin paket itu kembali dalam keadaan utuh, tanpa lecet sedikit pun. Bagaimana dengan kurirnya, Tuan? Katakan padanya, siapapun yang sudah melihat isi dari flash disk itu, pastikan lidah mereka tidak akan pernah bisa bicara lagi selamanya. Sebanyak apapun saksi matanya, jangan biarkan satupun dari mereka tersisa. Habisi mereka semua dan bawa barang itu ke hadapanku. Baiklah, Tuan, saya mengerti. Gua bener-bener bego. Gue kira 2 tahun cukup buat bikin semuanya kembali kayak dulu. Gue kira Arudam masih jadi tempat paling aman buat lari setiap ada masalah. Dan bener, gue cuman seorang pengecut. Gue datang cuman pas gue butuh bantuan mereka aja. Gue gak pernah mikirin gimana hancurnya mereka pas gue tinggalin dulu. Kali ini gue sendiri yang harus selesaikan masalah ini. Meskipun gue harus mati, setidaknya gue tidak mempersulit hidup mereka lagi. Lu seriusan, Den? Lu usir dia gitu aja? Gue gak pernah serius ketika gue bilang gue gak mau nerima dia lagi di sini, Den. Lu mau gue ngapain, Pol? Lu mau kita semua mati konyol? Gue ngelakuin ini buat lu sama Kai. Gue gak mau kehilangan siapa-siapa lagi, Pol. Apalagi apa yang Fahri bawa ke sini, itu bisa membahayakan orang-orang di Trisula, bahkan Arudam. Coba lu pikir, gue gak ada masalah kalau dia mau balik ke sini, mau tinggal di sini, mau bareng-bareng sama kita lagi. Tapi apa yang dia bawa ke sini, gue gak bisa terima itu, Pol. Tapi gue lebih takut hidup selamanya dengan perasaan bersalah, Den. Karena gue ngebiarin teman gue dibantai di depan mata gue sendiri. Lu lihat, Den, mukanya tadi. Dia percaya sama lu sama kita. Gue gak tahu mau ngomong apaan. Di satu sisi, gue pengen bantuin Fahri. Tapi ngelihat kondisi kita yang sekarang, rasanya mustahil untuk melawan penjahat dengan skala sebesar itu. Bahkan kita hampir keok saat ngelawan Samuel dan Mahendra waktu itu. Terus gimana nasib Fahri? Dia sendirian ngelawan mereka. Bisa-bisa dia mati konyol. Apa kita lapor polisi aja? Kita nggak tahu power dari orang itu, Kai. Kita nggak tahu dia siapa. Lu nggak lihat apa korban yang ada di foto tadi? Mereka itu brutal, Kai. Bahkan mereka masih bisa-bisanya mengambil gambar ketika korban sudah mati. Gue yakin power dia nggak main-main, Kai. Gue yakin dia bukan orang sembarangan. Gimana kalau dia menyuap para aparat di sini? Bukankah justru membahayakan kita? Dengan begitu, mereka akan tahu bahwa Fahri datang menemui kita. Bukankah mereka juga akan mengejar kita? Gue jadi khawatir sama kondisi Fahri sekarang. Ya elah Fahri, kenapa dah lu balik ke sini bawa-bawa ginian? Gue kan jadi bingung harus ngelakuin apa.